Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita sama-sama belajar berbahasa Indonesia. Kenapa kita bilang sama-sama belajar? Karena saya juga baru belajar. Kenapa baru belajar? Karena ini peraturannya baru dikeluarkan 16 Agustus. Jadi masih baru banget, fresh from the oven. Ya. Jadi ada 50% perubahan dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, udah. Jadi kita nggak usah pikirin yang dulu-dulu, masa bodo amat. Kita lihat aja yang sekarang tuh kayak gimana. Ya. Dan Anda semuanya udah bicara berbahasa Indonesia sejak kecil ya. Ngomong apa juga lancar. Tapi giliran disuruh nulis, ya Allah, ternyata bahasa Indonesia itu susah. Kenapa susah? Karena dia bikin aturan begini, sesuatu yang ada namanya, sesuatu yang ada namanya atau sesuatu yang menunjukkan nama ditulis huruf kapital. Contoh, Beni Zulkarnain, B-nya yang di awal itu besar, Z-nya besar. Tapi kalau nama itu berubah menjadi nama jenis, nama barang, dia jadi huruf kecil. Kan bingung kita. Nah, itu salah satu contoh. Nah, hampir semua aturan yang ditetapkan, bahasa Indonesia harus begini, nanti di bawahnya tetapi, jadi selalu ada tetapinya. Nah, itu yang bikin keder. Yuk. Ya, kita mulai dengan bahasa Indonesia. Yang saya sampaikan hari ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dulu namanya EYD, singkatan dari ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Terus diganti namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Terus Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini diubah lagi menjadi EYD edisi 5. Nah, inilah edisi 5 ya. Nah, kenapa di sini saya nggak taruh nama saya? Kan yang presentasi saya. Karena ini bukan produksi saya, ini adalah produksi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalau saya taruh nama saya di sini, saya plagiat. Ya. Terus bagaimana kalau saya mau taruh nama saya di sini? Ditulisnya dipresentasikan oleh. Gitu kalau saya mau taruh. Tapi saya pikir nggak usah lah, emang bukan punya kita kok, ya tulis saja apa adanya. Gitu. Ya. Nah, bahasa laporan atau bahasa ilmiah ya, itu harus digunakan secara lugas. Artinya langsung menunjuk persoalan, padat, artinya hemat dalam kata-kata, jelas, artinya mudah dipahami pembaca. Kemudian kita harus mampu memilih gaya yang tepat dan memiliki tingkat penalaran yang baik. Kita lihat contoh penalaran. 50 massa demonstran berunjuk rasa memprotes pelecehan seksual yang akhir-akhir ini marak di depan Mabes Polri. Apa coba ini? Ya, pelecehan seksualnya itu di depan Mabes Polri atau demonstrasinya di depan Mabes Polri? Ya. Jadi ini contoh kalimat yang tidak bagus. Nah, di koran ini suka begini, menyesatkan jadinya. Ya. Kemudian kita lihat definisi kalimat. Kalimat adalah satu atau serangkaian kata yang mengungkapkan isi pikiran atau perasaan, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik,
tanda seru, atau tanda baca lain. Kita lihat contoh kalimat. Saat ini telah terjadi peningkatan penggunaan peralatan ultrasonografi di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh harga peralatan USG yang relatif lebih murah dan terjangkau, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ini saya kutip dari disertasi. Ya. Terus kita lihat kalimatnya panjang banget. Kenapa dia panjang? Karena banyak menggunakan kata-kata yang nggak perlu. Kemudian ada pengulangan. Nah, coba kita kaji. Ya. Saat ini telah terjadi peningkatan penggunaan peralatan ultrasonografi. Ya. Padahal ini bisa diganti dengan saat ini penggunaan USG. Ya. Kemudian kita kan mau nyoroti Indonesia. Ya udah kita ambil aja Indonesia. Ngapain kita ngomongin dunia? Ya. Saat ini penggunaan USG di Indonesia semakin meningkat. Kenapa? Karena harganya lebih murah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kan ini kalimatnya lebih sederhana. Jadi kalau disertasi Anda itu diringkas, bisa berkurang separuh loh. Dan ini penting karena kalau nanti kita meringkas disertasi untuk dipublikasi, jurnal itu menghendaki paper yang concise, yang ringkas dan padat. Kemudian kita lihat kata-kata jamak. Prof, maaf Prof, belum di slideshow Prof. Oh, enggak, saya sengaja. Takutnya sengaja. ada yang mau ngubah-ngubah. Tapi kelihatan kan ya? Kelihatan. Ya, terima kasih Prof. Karena kadang saya masih ada yang pengen diedit. Jadi saya sengaja begini. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat jamak. Atau bisa juga sih slideshow dulu. Nanti kalau mau diedit, kita kecilin ya. Jamak adalah jumlah sesuatu yang lebih dari satu. Jamak dinyatakan dengan bentuk ulang atau bentuk leksikal. Ya. Bentuk leksikal tuh beberapa, semua, banyak, para, dan kau. Contoh jamak yang mubazir adalah kriteria X. Nah, tuh kan mau ngedit. Masih ada salah? Iya, Prof, nggak apa-apa yang tadi juga, Prof. Eksklusi. Ya, kriteria eksklusi adalah semua pasien-pasien. Anda mau pakai semua pasien atau pasien-pasien? Pilih salah satu. Tetapi jangan lupa, tulisan yang bersifat umum tidak perlu jamak. Jadi kalau pasien, tulis pasien aja. Jangan diulang pasien-pasien. Kalau nulis hasil, cukup hasil saja. Tidak perlu diulang. Kemudian bahasa Indonesia di dalam tulisan itu harus ringkas. Ringkas artinya hemat kata. Ya. Contoh, penyakit psoriasis bersifat kronik dan residif. Kata-kata iasis, kata-kata osis artinya penyakit. Jadi penyakitnya di sini bisa kita coret. Cukup dengan psoriasis bersifat kronik dan residif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya edema. Adanya kan nggak perlu ditulis, kan ketemu, ditemukan, ketemu. Kalau ketemu kan pasti ada. Jadi ditemukan edema dan hipertensi. Ya. Adapun juga nggak perlu ditulis. Langsung saja, pengobatan tuberkulosis diberikan 2 tahap. Tahap intensif dan tahap lanjutan. Ini yaitunya boleh dibuang. Ya. Kemudian penderita disertai demam.
nggak perlu pakai dengan, nggak perlu pakai oleh. Dengan kita mengurangi penyakit adanya, adapun, dengan, oleh, kita bisa menyingkat sepertiga disertasi. Ya. Tanpa mengubah isi. Nah, sekarang kita lihat lagi kalimat yang tidak efektif. Fototoraks adalah merupakan pemeriksaan radiologi. Kalau pakai adalah, jangan pakai merupakan. Kalau pakai merupakan, jangan pakai adalah. Pilih salah satu. Terus mereka membicarakan tentang soal ujian. Tentang nih nggak perlu. Data yang diperolehnya sangat banyak sekali. Udah sangat, pakai sekali. Pilih salah satu. Ya. Presentasinya luar biasa sekali. Kalau ini sering digunakan pada presenter TV, ya, komentator bola. Tapi itu kan suasananya suasana live dan dalam bahasa tutur. Jadi masih boleh walaupun itu salah. Tapi kalau ditertulis, betul-betul tidak boleh. Ini saya mau lihat, ini muridnya pada kemana ninggalin foto doang nggak kuliah? Munculin dong videonya. Nah, ntar kan sekali-sekali saya pengen manggil. Ya pengen tanya-tanya. Biar ada interaksi lah. Gitu, jangan saya ngomong sendiri. Kan sedih. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan penggunaan dari dan daripada? Ya. Jika hubungan antar kata dalam kalimat telah jelas, maka kita tidak perlu menggunakan kata dari atau daripada. Contoh, spektrum dari gejala-gejala klinis kandidiasis. Ini kan bisa diubah menjadi spektrum gejala klinis kandidiasis. Hilang tuh dua kata. Lumayan kan? Evaluasi bakteriologis penting dalam menilai pengobatan. Darinya hilang. Oh ya, kalau ada yang mau tanya, langsung aja tanya ya. Prof, nanya Prof. Boleh. Itu artinya kalau saya lihat contoh Prof yang sebelumnya, yang di slide sebelumnya Prof. Itu Yang seperti, ya yang tadi yang dari dan daripada itu Prof. Jadi itu artinya kita nggak boleh menerjemahkan of dari bahasa Inggris gitu ya Prof. Kelihatannya itu kan kalau dari respon of terapi gitu ya. Jadi itu of-nya itu nggak boleh gitu ya Prof ya. Jadi kalau menerjemahkan, kalau bahasa Belanda bilang jangan letterlek. Ya. Jangan verbatim. Tentu mesti ada perasaan, mesti ada logika. Kalau bahasa Indonesia bilang, nih tadi, ya, mampu memilih gaya yang tepat dan memiliki tingkat penalaran yang baik. Jadi bahasa Indonesia jangan disamain sama matematik gitu loh. Lihat aja konteksnya gimana. Sebetulnya bukan bahasa Indonesia, semua bahasa juga begitu. Pakai unsur perasaan, pakai unsur logika juga. Kemudian yang nyaman, yang enak, yang mana sih? Gitu. Nanti di belakang kita lihat di akhir. Ada kata-kata yang salah, tapi udah kepalang tanggung dipakai orang, akhirnya dibenarkan. Ya udah biarin deh, gitu. Contohnya apa? Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kan secara matematis harusnya pemeriksaan fisis, bukan pemeriksaan fisik. Karena fisik itu kata-katanya belakangnya tuh IC dalam bahasa Inggris. Nah, kata-kata yang belakangnya IC berubah jadi IS. Gitu. Nanti kita lihat di belakang. Ya. Oke. Kemudian sekarang kita lihat expose. Expose itu diterjemahkan pajan. Ya. Contoh menghindari pajanan sinar matahari. Bukan papar. Papar itu artinya menguraikan panjang lebar. Ya. Terus kalau Anda
diundang untuk presentasi di Pemda, Pemda itu menggunakan istilah paparan. Saya mau paparan nih, mula-mula saya bingung paparan apaan sih? Oh, presentasi rupanya. Ya. Kemudian kita lihat pengaruh dari kata possible. ASAP, as soon as possible. Karena ada possible, kita terjemahkan secepat mungkin. Nah, ini juga salah. Jadi, sedapat mungkin harusnya sedapat-dapatnya. Sedalam mungkin, sedalam-dalamnya. Ya. Nah, ini kita susah mengubah kebiasaan ini. Ya. Terus, kata sifat dari bahasa asing aus berubah menjadi osa. Ya. Ini kan aus ini dari bahasa Belanda. Erythematos, edematos, ini berubah jadi erythematosa, edematosa, gitu ya. Kemudian aktif, aktif ini kata sifat. Oh, dia orangnya aktif. Ya. Nah, aktif ini kata yang terakhir F. Maka ketika dia berubah menjadi kegiatan, aktivitas, F-nya berubah V. Kenapa begitu? Enggak tahu. Udah ikutin aja lah. Gitu. Terus sensitif. F-nya berubah menjadi V. Tetapi kalau F-nya tidak di ujung sini, contohnya spesifik, F-nya tetap F. Kan liar kepala. Jadi emang orang Indonesia emang senang bikin liar, senang bikin pusing. Ya. Nah, ini yang paling banyak salah. Pemakaian ini dan itu. Ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Ini nih, gitu. Ya. Kan dekat kalau ini. Atau mengacu ke bagian yang akan disebutkan. Kriteria eksklusi adalah subjek yang memiliki penyakit ini. Sesudah ini keluarlah pemerian. Pemerian itu deskripsi. Ya. Itu menunjuk sesuatu yang jauh. Jadi Dokter Beni ada di mana? Itu tuh masih ada di departemen, belum ke sini. Oh, jauh dia. Ya. Kalau Astrid di mana? Ini dia. Ini nih, udah ada di sini. Ya, gitu. Terus kita lihat contoh lain. Jaringan biopsi dapat diperiksa secara langsung. Selain itu, apa yang dimaksud dengan itu di sini? Yang dimaksud adalah apa, Astrid? Yang dimaksud itu? Ini bukan menunjukkan tempat kayaknya, Prof. Kan kita nggak bicara tempat. Iya. Ini itu jauh dekat. Yang sudah sama sebelum. Pertanyaan saya, selain itu jaringan dapat dibuat sediaan histopatologi. Apa yang dimaksud dengan itu? Selain saya kasih tahu dulu. Yang dimaksud dengan itu adalah pemeriksaan langsung. Ya enggak? Ya, betul, Prof. Nah, pemeriksaan langsung ini udah disebut. Karena udah disebut, maka menjadi itu. Jadi, menunjuk sesuatu yang jauh atau mengacu ke bagian yang telah disebutkan. Itu sinonimnya tersebut. Jadi Anda boleh pakai ini, boleh pakai itu, atau boleh tersebut. Tapi kalau selain itu, jangan dibilang selain tersebut. Ya, nggak cocok. Terus, kit komersial memiliki sensitivitas tinggi. Namun dapat terjadi reaksi positif palsu. Kondisi itu disebabkan, nah yang dimaksud itu apaan? Ervi. Ya, Prof. Ini itu apaan maksudnya? Kit komersil memiliki sensitivitas tinggi namun dapat terjadi reaksi positif palsu. Kondisi
Itu disebabkan yang dimaksud adalah reaksi positif palsunya, Prof. Betul. Jadi reaksi positif palsu kan udah disebut. Maka di sini menjadi itu. Anda suka menulisnya kondisi ini. Iya kan? Gitu. Ntar kalau bikin disertasi juga keluar lagi kondisi ini atau hal ini. Kuliahnya lupa. Ya. Terus kata-kata sedangkan, tetapi, namun tidak boleh menjadi pokok kalimat. Pada penurunan CTR, proyeksi PAIREK didapatkan rata 0,43. Sedangkan nilai CTR pada proyeksi AP adalah 0, sekian. Aslinya pakai sedangkan. Sedangkannya di awal kalimat. Ini enggak boleh. Jadi kalau sedangkannya mau dipakai, maka di sini ditulis koma, terus gini. Tapi akibatnya komanya jadi 2 nih. Jadi kita mesti ganti sedangkannya. Sedangkan nih maksudnya kan untuk perbandingan. Coba kalau kita ganti dengan dan. Nyambung nggak, Dokter Beni? Ini saya ngambil dari radiologi, disertasi radiologi. Jangan-jangan disertasi Beni. Kalau akan tetapi aja gimana, Prof? Boleh. Tapi persoalannya di sini harus ada koma. Kalau pakai tetapi atau pakai namun. Kita menghindari koma ini. Jadi sebaiknya kita pakai dan aja supaya nggak kebanyakan koma. Ya, ini saya kembalikan dulu. Ya. Terus fototoraks adalah pemeriksaan yang mudah dan cepat. Titik. Tetapi belum dijadikan indikator keberhasilan pengobatan. Nah, kalau ini enak nih. Kita bikin koma, tetapinya kecil. Atau kita ganti namun, boleh. Ya. Nah, ini lebih bagus. Satu lagi, kalau kita udah pakai walaupun atau meskipun di depan, di sini tidak boleh ada tetapi. Jadi nggak boleh walaupun tetapi, meskipun namun, pakai salah satu. Gitu. Ya. Namun demikian, ini istilah yang salah. Kalau kita terjemahkan namun demikian apa sih? Namun kan tetapi. Maka ini diterjemahkannya tetap demikian jadinya. Ya. Maka yang baik adalah meskipun demikian. Kata-kata di mana pada mana itu nggak lazim dalam bahasa Indonesia. Jadi ini bahasanya siapa? Yang suka ngomong di mana, hal mana, itu orang Pemda sama Ustadz. Coba deh. Ya. Saya sering nyontohin gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat sekalian, hari ini kita berkumpul di sini yang mana akan merayakan Hari Maulid Nabi. Pakai yang mana dia? Tuh, itu ciri khas Ustadz sama orang Pemda. Nah, kita kan orang akademik, jadi nggak usah pakai di mana, yang mana, hal mana. Ya. Terus kita lihat contoh. Kandidiasis sering terjadi pada ibu hamil, di mana pada ibu hamil terjadi gangguan hormonal. Ya. Jadi harusnya diubah, kandidiasis sering terjadi pada ibu hamil akibat gangguan hormonal. Misalnya. Pokoknya carilah yang lebih bagus kalimatnya, yang penting di mananya hilang. Nah, ini adalah huruf konsonan. Huruf konsonan ada 21 huruf. Ya.
Contoh konsonan B, kalau ada di posisi awal tuh bahasa, kalau di tengah sebut, kalau posisi akhir ada. Ya. Nah, di sini saya mengkhususkan huruf Q, bacanya Q, bukan Q. Ya. Q dan X ini bisa digunakan untuk nama diri dan bidang tertentu. Huruf X pada posisi awal diucapkan S. Ya. Terus contoh nih X, ya, xenon, marxisme, ya. Ini di awal dan di tengah dibaca sebagai S. Tapi kalau di akhir ditulisnya dibacanya KS, Marx, ya. Terus kalau Q ini dibaca K, ya. Jadi Korea, Ikro, benua, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, pada nama orang dan nama julukan, Bapak Koperasi. Ya. Huruf pertama teori hukum dan rumus. Contoh teori Darwin, hukum Archimedes. Ini peraturan baru Agustus 2022. Dulu yang Bu Ebi, ya, Darwin dan Archimedes ini huruf kecil. Gitu. Tetapi karena kita harus menghormati ini untuk teori, untuk hukum, untuk rumus, maka ini menjadi huruf kapital. Ya. Kalau dulu saya ngajar di radiologi, saya ngajarin ini huruf kecil nih, Dokter Benny. Jadi nanti barangkali Dokter Benny bilang ini huruf kapital, teman-temannya enggak, dulu Prof. Saleha ngajarnya ini kecil kok. Nah, kasih tahu. Jadi ntar ini dibagikan ke seluruh staf bahwa sekarang udah ada EYD baru yang perubahannya tuh ada 50%. Nah, Prof, boleh tanya, Prof? boleh Alida. dong. Prof, yang tentang di mana tadi, Prof? Jadi sama sekali kalau bisa kita hindarkan aja gitu ya, Prof. Kecuali Nggak boleh, menunjukkan karena di mana tempat. itu Sama sebetulnya dia bertanya, di mana? Oh, iya, iya. Itu biasanya terjemahan dari bahasa Inggris yang which is gitu ya, Prof? Ya, nah itu Biasanya. pertanyaannya sama Dokter Benny. Jadi kalau menerjemahkan, jangan letterless. Pakai perasaan juga. Ada lagi Dokter Alida? Prof, kalau yang ini itu yang salah, bagaimana, Prof? Contohnya? Ini Boleh itu tahu, yang Prof? salah. Iya, agak mundur sedikit ya, Prof, ke belakang. Tadi kan ada ini dan itu. Ya. Nah ini, kadang-kadang kita juga sering Nih, salahnya di ini, sini. Ini salah. Kondisi ini. Biasanya begitu, orang jarang nyebut itu. Nyebutnya ini. Contoh yang salahnya, yang ini kan yang betulnya ya, Prof. Kalau yang salahnya, Salah Prof? ini, kondisi ini salah. Oh. Kan dia merujuk ke atas. Oh, harusnya itu ya. Oke, oke. Jadi harusnya itu. Gitu. Ya, baik. Baik, terima kasih, Prof. Prof, Oke. melanjutkan Prof pertanyaan Ya. tadi. Kalau itu yang barusan disampaikan Prof itu diganti tersebut, salah juga Kak Prof? Boleh. Itu Kalau diganti sinonimnya tersebut, tersebut. Oh, iya. Tersebut Baik, dan itu merujuk kalimat yang di atasnya, yang sudah disebut. Jadi kalau Anda bilang tersebut, jangan ditambahin di atas. Kan kita suka nyebut kondisi tersebut di atas, gitu kan? Tersebut pasti di atas. Kesalahan lain adalah kondisi di bawah ini. Di bawah pasti ini. Ini pasti di bawah. Gitu. Ya. Ada lagi? Ini boleh diganti kondisi berikut aja nggak, Prof? Enggak. Berikut kan artinya bukan itu, bukan ini. Oke. Gitu. Kecuali kalau Anda mau
punya maksud lain. Jadi disesuaikan dengan kalimatnya. Intinya jangan dibikin kayak matematik gitu, Dok. Oke, kita lanjutin dulu ya. Nah, terus huruf kapital ini tidak digunakan pada nama jenis atau satuan ukuran. Mesin diesel 15 watt. Ya. Terus tidak digunakan pada huruf pertama yang berarti anak dari. Ya. Misalnya, salah. Bin, Boru, Fan, ya. Abdul Rahman bin Zaini. Jadi binnya ini kecil. Saleha binti Yusuf Sungkar. Bintinya kecil. Van of Heysen, van-nya kecil. Tetapi kalau merupakan kata tugas, maka V-nya jadi besar. Pencetak gol terbanyak adalah Van Basten. Karena tugasnya si Van Basten ini mencetak gol. Jangan ngedebat. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu. Aneh nih soalnya. Ntar ada lagi yang lebih aneh-aneh lagi. Gitu. Nah, ini huruf kapital digunakan pada awal petikan langsung. Ya, ini ada tanda kutip. Terus ini petikan awalnya. Kemudian huruf pertama agama, kitab, Tuhan, dan kata ganti Tuhan. Ya. Jadi kalau ini sih rasanya semua orang udah tahu. Ya. Kemudian huruf kapital digunakan pada huruf pertama gelar kehormatan, ketuhanan, keagamaan, atau akademik diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Ini baru juga aturannya. Ya. Teku Umar, Laode Hairudin. Ini semuanya huruf kapital. Kiai, Teku La Kiai Laode ya. Teku Laode Kiai Haji. Itu kan gelar kehormatan. Ya. Nah, terus ini Irwansyah Magister Humaniora. Ininya kalimatnya diawali dengan huruf kapital. Kemudian huruf pertama gelar kehormatan, keturunan sebagai sapaan. Selamat datang yang mulia. Jadi kita menyapa. Ya. Nah, ini kita jarang nih yang 9 ada di paper kita. Ya. Kemudian huruf pertama jabatan dan pangkat diikuti nama orang, pengganti nama orang, instansi atau nama tempat. Jadi ada nama nih. Pokoknya nama-nama ini dibuat menjadi huruf kapital, huruf awalnya. Terus huruf pertama nama bangsa, suku bahasa, aksara. Bangsa Indonesia, huruf besar. Suku Dani. Cuma yang saya heran, kenapa bangsanya nggak huruf kapital? Sukunya kok nggak huruf kapital? Nah ini saya mau nanya ke ahli bahasanya, cuma belum sempat. Nanti kalau seandainya udah ada jawaban, saya akan WA ke Dr. Beni bahwa ini harusnya huruf besar atau huruf kecil. Kayak hari Kamis. Kamisnya itu huruf kapital, tapi harinya itu besar apa kecil? Gitu. Tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa yang berupa dasar kata turunan. Bahasanya begini, ya. Lihat contohnya lebih jelas. Pengindonesiaan kata asing. Jadi Indonesianya itu diberikan imbuhan. Ada pe, ada an. Ya. Dia bicara dengan bahasa yang ke-Inggris-Inggrisan. Nah, itu kecil. Nah, ini yang tadi saya sebut. Huruf kapital itu huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Tahun Hijriyah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran. Tahunnya, bulannya, harinya. Ini huruf besar apa enggak? Gitu. Terus huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Konferensi Asia Afrika. Kalau bukan peristiwa sejarah, contoh, proklamasi kemerdekaan diperingati setiap tahun. Nah, ini nggak perlu huruf kapital, karena ini proklamasi kemerdekaan siapa nggak jelas. Terus
Nama geografi. Sekarang nama geografi benuanya sama datarannya huruf kapital nih. Benua Afrika, dataran tinggi Dieng. Ya. Kalau nggak ada namanya, contohnya menyeberangi selat. Selatnya nggak disebut nih, maka dia menjadi huruf kecil. Ya. Tapi kalau misalnya dia menyeberangi selat Sunda, Sundanya besar. Ya. Selatnya saya nggak tahu. Ini utang saya juga, saya mau tanya nanti. Terus nama geografi sebagai nama jenis ditulis non kapital. Jeruk Bali, kacang Bogor. Karena Balinya udah nggak jadi nama daerah, tapi udah jadi jeruk. Ya. Nah, tapi kalau tetap menyatakan asal daerah, batik Cirebon. Batiknya berasal dari Cirebon. Ya. Jadi ada unsur nama geografi. Maka ditulis Cirebon Manado huruf kapital. Clear kan Beni? Sumir, Prof. 18-19 itu, Prof. Iya. Gimana Iya, bedanya, Prof? Tuh, yang 18-19 gimana? Karena Balinya udah jadi jeruk, gitu aja. Jeruknya bukan dari Bali maksudnya, Prof. Nah, itu Kan bisa dia. ditanam di sini. Kenapa batiknya Jeruknya bukan dari Bali, Prof. Cirebon, Kalau yang 18, Cirebonnya Prof. nggak jadi Karena batik. jeruk Bali ini dimanapun berada, Namanya jeruk Bali. namanya jeruk Bali. Nggak tahu deh, pokoknya pusing. Tapi batik Cirebon juga udah banyak di sini. Yang bawah kayak sama aja, Itu bro. KW, Sar. Kalau batik Cirebon di Jakarta tuh Itu batik KW. KW. Tamcit ya, di Tamcit. Bubur Jakarta banyak di Bali. Ini bubur Manado di rumah saya juga ada. Nah, Iya, kan? Basement bubur juga ada, Manado Prof. juga, Di Prof. basement. Nggak ngerti deh. Udah, nurut aja deh. Bubur sama jeruk bedanya apa, Prof? Nggak tahu. Kan saya cuma ngebacain. Gitu. Prof, mau nanya, Prof. Yuk. Kalau mungkin yang pernah kita lihat juga penulisan Bhinneka ya, Prof. Kebinekaan itu N-nya jadi 1 kalau nggak salah, Prof. Padahal Bhinneka Tunggal Ika tuh N-nya kan double ya, Prof. Ntar ya, kayaknya sampai ke situ deh. Oh ya, baik, Prof. Prof, sebelum ke situ, Prof, boleh nanya nggak, Prof, tentang huruf kapital, tapi yang tadi Prof sudah bahas sebelumnya. Iya, boleh. Begini, Prof. Kalau misalnya ini ditemukan oleh orang, misalnya tadi Prof menyatakan kan tentang teori, berarti itu huruf kapital kan, Prof. Tapi kalau itu sudah menjadi benda, itu jadi huruf kecil. Nah, Contoh Sina Ronsen. ya, Prof. Saya mau tanya kalau misalnya itu sudah menjadi nama benda, misalnya kayak jadi struktur anatomi, berarti dia kecil ya, Prof ya. Misalnya kayak Kecil. visura Silvi itu Silvinya berarti kecil gitu ya, Prof. Kecil. Oke. Ya, Prof. Makasih, Prof. Oke. Prof, mau nanya lagi, Prof. Ya. Sari, Prof. Itu menyambung Dokter Beni. Kalau anatomi kan kecil. Kalau pemeriksaan bagaimana, Prof? Kan ultrasonografi Doppler. Apakah Dopplernya itu kecil atau besar ya, Prof? Besar. Kan sudah menjadikan pemeriksaan. Iya. Karena Dopplernya kan sebetulnya alat. Alat ultrasonografi, Prof. Iya, tapi sonografi Doppler kan. Jadi USG itu macam-macam, antara lain Doppler, kan gitu bukan? Iya, Prof. Nah, tapi jadi kenapa dia kalau kapital di situ. Ya, tapi kalau misalnya ultrasonografi elastografi kenapa tidak besar Kan ya, nggak Prof? pakai nama elastografinya. Oke. Tapi kalau USG Damayanti Sekarsari, kapital. Ah, ya. Gitu. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Batik ini Sar besar. Batik Beni. Pokoknya susah bahasa Indonesia tuh. Saya aja nggak hafal-hafal, baru ngapalin yang lalu, ganti peraturannya. Ini nih baru nih batik Cirebon sama bubur Manado nih menjadi huruf kapital, ini baru aturan yang baru, yang lalu kecil. Karena sama nomor 18. Kalau tenun, Prof, tenun sama, Prof, kayak batik ini. Ya sama kayak batik. Sama ya. Ya untungnya ini nggak ada di disertasi, jadi nggak ada bubur Ya, ya. Manado kan, gitu. Nggak ada disertasi
apa namanya, perbandingan bubur Manado dan bubur ayam Sukabumi gitu kan, untungnya nggak ada. Iya. Tapi kalau di Fakultas Sastra bisa aja ada tuh tentang budaya. Saya pernah ke Inggris, ke London, tinggal di asrama, di rumah tamu guest house-nya kedutaan. Di situ kumpul sama orang-orang dari segala macam orang Indonesia yang lagi pada sekolah. Salah satunya lagi sekolah dari Fakultas Ilmu Budaya. Di sini bikin apa? Terus apa coba dia bilang? Bikin novel. Ah, enak banget novel jadi disertasi. Jadi dia ngarang tentang sesuatu di Inggris, ditulis berdasarkan observasinya jadi disertasi. Gitu. Nggak pakai uji statistik, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Gitu. Gue bilang, enak banget. Gitu. Oke, itu sekedar intermezzo. Nggak boleh ngiri. Gitu. Siapa suruh masuk kedokterannya yang susah-susah. Terus huruf kapital itu dipakai untuk huruf pertama nama negara, lembaga, badan, dokumen. Ya. Bosnia Herzegovina. Kenapa contohnya mesti Bosnia? Gitu ya. Terus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, karena ini nama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini juga nama. Nama apa? Nama kitab undang-undang. Kan ditanya, ini kitab undang-undang. Iya, undang-undang apa? Hukum pidana, ada namanya. Ya. Terus huruf pertama setiap kata di judul buku, makalah, dan media massa. Yang namanya judul, title case. Awal kata ditulis huruf kapital. Ya. Kecuali dan, di, of, and, in. Nah, itu huruf kecil. Sekarang kita lihat huruf pertama singkatan gelar dan nama pangkat. Sarjana ekonomi itu nulisnya S besar titik E besar titik. Magister sains M besar titik SI titik. Kolonel disingkat Kol titik. Nah, ntar kita lihat bagaimana Dr. Beni menulis gelarnya, nama dan gelarnya. Ya, nanti berikutnya ada. Terus huruf pertama kekerabatan. Jadi kalau Anda nulis surat, saya nulis surat ke RV misalnya. Surat saudara sudah saya terima. Nah, itu di dalam suratnya saya menyapa Dr. RV. Jadi saudaranya huruf kapital. Terus kata dalam pengajuan ditulis kapital. Besok Bapak datang bersama kakak Anda. Ya. Tapi kalau istilah kekerabatan tersebut bukan pengajuan, ditulis non kapital. Kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Bacanya datar, nggak ada penekanan. Itu huruf kecil. Ya. Terus yang namanya judul. Judul apapun ditulis dengan kata-kata awal huruf kapital. Salah asuhan. S-nya nih, SA-nya nih besar. Ya. Menteri Pendidikan meluncurkan album Merdeka Belajar. Ya. Ini nih saya nyalin apa adanya ya dari buku EYD. Di buku itu maksudnya salah asuhan yang dimaksud nih ini, bukan si Abdul Muiz nih. Yang disoroti huruf kapitalnya. Jadi bukan berarti ini dicetak miring. Atau ini saya tegakin aja ya. Biar nggak bikin sesat. Nah. Terus huruf miring menegaskan, ini udah huruf miring. Ya. Huruf miring ditulis untuk judul buku, film, acara TV, pokoknya judul-judul itu dicetak miring. Ya. Huruf miring menegaskan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Jadi kita lagi ngomong huruf terakhir kata abad adalah D, miring. Ya.
Imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Jadi berjasa memiliki jasa. Ya. Buatlah kalimat menggunakan ungkapan lepas tangan. Ini dicetak miring. Ini bernya dicetak miring. Ini bisa kita abaikan karena kita jarang bikin kalimat seperti ini. Terus nama asing, ya, Manggis Garcinia Manggostana, Tutwuri Handayani, ini juga bahasa daerah, jadi ditulis dengan huruf miring. Nah, Prof, ini boleh penting. sebentar nggak, Prof? Ya, tar dulu, aku takut lupa. Aku mau ngomong Baik. ini dulu, Ben. Ya, nama diri ini saya bikin bold, ya. Seperti nama orang, nama lembaga organisasi yang ditulis dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis miring. Karena ini sering kita pakai. Menurut World Health Organization dalam kurung WHO, dulu kita cetak miring karena ini bahasa asing. EYD yang baru menyatakan ini ditulis tegak karena ini menyatakan nama organisasi. Jadi kayak Perhimpunan Radiologi, kalau dalam bahasa Inggris apa tuh, Dr. Benny? Radiological Society. Nah, Indonesian itu tegak Radiological jadinya. Society. Dulu kan dicetaknya miring kan? Nah, sekarang jadinya tegak, ya. Terus kalau dalam tulisan tangan atau mesin tik, cetak miring itu ditandai dengan garis bawah, ya. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip langsung dalam teks ditulis huruf miring. Ini maksudnya kopas. Ya, kopas dari bahasa asing kita pindahin ke paper kita yang berbahasa Indonesia. Itu ditulis miring. Ya, Dr. Benny tadi mau tanya apa? Ya, Prof, slide sebelumnya, Prof, saya tadi melihat ada yang mau saya tanyakan, Prof. Itu nama ilmiah Manggis Garcinia Manggostana. Itu kan nama ya, Prof? Betul. Nah, kenapa Manggostananya kecil? Karena dia mengikuti binomial nomenklatur. Ada hukum di biologi yang menyatakan nama spesies menggunakan binomial nomenklatur. Binomial kan B2, apa tadi? Nomenklatur. Sebelumnya. Nama family gitu maksudnya, Prof? Bukan, ini spesies. Jadi nama spesies binomial nomenklatur. Dipakai 2. 1 genus. Ini Garcinia adalah genus menggunakan huruf kapital. Spesies Manggostana dengan kecil. Gitu. Kayak Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus. Gitu. Oke, Ya. Prof. Makasih, Prof. Jadi dia ada sistem yang harus diikuti, penulisan spesies. Nah, huruf tebal menegaskan bagian tulisan yang dicetak miring. Kata et dalam ungkatan ora et labora, nah, et ini nih ditulis tebal. Atau menegaskan bagian tulisan. Contoh, bab 1, bold. Ya. Latar belakang dan masalah, bold. Terus latar belakang, masalah, tujuan, ini semuanya ditulis bold. Ya. Nah, ini penulisan kata. Yang kita bahas sekarang adalah kata turunan. Yang pertama, kata berimbuhan. Kata berimbuhan ditulis serangkai dengan imbuhannya. Jadi, kalau katanya jalan, diberikan imbuhan awalan ber, maka ditulisnya serangkai. Berjalan, mempermudah, menulis, dijual, dan seterusnya. Kata yang mendapat bentuk terikat, ditulis serangkai jika mengacu konsep keilmuan tertentu. Saya nggak ngerti nih sebelum diprotes Anda.
jika mengacu konsep keilmuan tertentu. Emang ada kala apalagi, emang mengacu konsep tertentu, bingung saya. Gitu. Ya. Jadi pokoknya lihat aja deh nih, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, ini semua ditulis rapat. Tanpa spasi. Duka cita, kacamata, karya wisata, tuh ditulis rapat. Prof, kalau tanda Ya. tangan, tanda tangan digabung nggak, Prof? Kalau tanda Tanda tangan, tangan, lupa saya. Kayaknya ada deh ntar di belakang. ya baik, Prof. Oke. Nah, ini yang salah. Mirip kepada, harusnya mirip dengan. Berbeda dari, salah. Jadi kayaknya lebih sering digunakan dengan. Ya. Kemudian disebabkan karena, disebabkan oleh. Cenderung dengan, cenderung pada, berdasarkan pada, berdasarkan saja, merubah, atau merubah, itu salah. Karena itu dasarnya rubah. Rubah binatang sejenis serigala. Rubah tuh fox kalau bahasa Inggris. Jadi harusnya kata dasarnya ubah. Jadi mengubah, diubah, bukan dirubah. Ya. Terus tergantung pada, ini bergantung pada. Resiko udah populer, risiko. Nah, sekarang kalau kata diawali huruf kapital dan mendapat bentuk terikat, maka ini menggunakan tanda hubung. Ini namanya tanda hubung. Jadi ini non-Indonesia, anti-PKI. Ini lagi anti-mainstream, pasca reshuffles. Ya, pakai tanda hubung. Kata-kata yang mengacu kepada Tuhan, semuanya diberikan huruf kapital. Walaupun yang. Yang kan mestinya huruf kecil, tapi ini enggak. Semuanya yang mengacu kepada nama Tuhan ditulis dengan awal kapital. Ya. Ini bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan tanda hubung. Berjalan-jalan, lauk pauk, mondar-mandir. Nah, ini baru nih. Ini ajaib banget. Ya. Bentuk ulang gabungan ditulis mengulang unsur pertama. Jadi kalau kapal barang mau diulang, ya. Coba Dokter Yudi, kalau dulu Anda mengulang kapal barang gimana? Kapal barang, Prof. Iya, sekarang nggak boleh, bukan kapal barang, tapi kapal barang. Kereta api cepat, kereta api cepat. Bingung kita. Rak buku, rak buku. Ini mendingan rak buku. Tapi kalau kereta api cepat kan bingung. Gitu. Jadi kalau yang bikin pusing kayak gini, jangan ngikutin letter luck kayak matematik. Jadi kita kasih bentuk leksikal aja. Misalnya banyak kapal barang gitu, atau berbagai kapal barang, daripada ngulang-ngulang begini. Gabungan kata dan istilah khusus ditulis terpisah. Apa bedanya sama ini? Nih, ya, saya belum memahami betul nih, jadi nggak bisa menjelaskan dengan baik. Ya, jadi gabungan kata dan istilah khusus ditulis terpisah. Cendera mata, kambing hitam dipisah. Meja tulis, orang tua dipisah. Simpang 5, duta besar dipisah. Barangkali maksudnya ini kambing hitam itu apa sih? Kambing yang berwarna hitam, kan bukan. Jadi dia ini istilah khusus, maka dipisah. Ya. Duta besar. Duta besar apaan? Duta yang besar, kan bukan. Ya. Terus Prof,
Kalau misalnya tadi dilihat bedanya dengan yang tadi, kalau misalnya dipikirkan begini gimana, Prof? Itu cendera, maaf, cendera mata. Mata mempunyai arti sendiri, cendera mempunyai arti sendiri, kambing hitam. Kambing mempunyai arti sendiri, hitam mempunyai arti sendiri. Tapi kalau di slide yang sebelumnya, misalnya tadi apa, Prof? Bagaimana? Apakah ada arti bagai tersendiri, ataukah ada arti mana sendiri? Mungkin itu nggak, Prof? Enggak juga, kayak matahari. Gimana? Syah Bandar? Nggak ngerti saya. Mendingan kita nggak usah nebak-nebak, Dok. Setuju, Prof. Nggak usah dipikirin deh. Aduh. Sapu tangan. Sapu sama tangan. Sapu yang dipakai menyapu tangan. Nah, kan bingung. Nah, nih lihat. Gabungan kata yang dapat salah pengertian diberikan tanda hubung. Kita bilang tanda hubung itu strip, ya. Buku sejarah baru. Buku sejarah yang baru, bukan buku bekas. Nah, jadi di sini dikasih tanda hubung. Ya. Ini buku sejarah baru. Tanda hubungnya di sini. Jadi ini buku tentang sejarah baru. Ya. Jadi supaya nggak salah arti, kita pakai tanda hubung. Sama kayak revolusi dan evolusi. Berevolusi. Jadi untuk menegaskan, itu kita berikan tanda hubung. Ya. Tadi siapa yang tanya tanggung jawab? Nah, ini ada nih keluar tanggung jawab. Kata dengan awalan dan akhiran ditulis serangkai. Menggarisbawahi. Awalan me, akhiran i, ya. Pertanggungjawaban, awalan pe, akhiran an. Jadi ada awal, ada akhir. Ini ditulis serangkai. Oke. Sekarang kalau dapat awalan saja atau akhiran saja dipisah. Bertepuk tangan, pisah. Bertanggung jawab, pisah. Garis bawahi, sebar luaskan. Tuh. Ya. Ntar sama lama-lama saya jadi ghostwriter aja. Jadi disertasi, terus saya edit, saya pasang tarif gitu aja kali ya. Habis daripada mikirin ginian ya, Dokter Beni ya. Aduh. Ampun nih bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat kata depan. Kata depan dikedari ditulis terpisah dari kata yang mengikuti. Saya pergi ke luar kota. Cincin itu terbuat dari emas. Ya, ini dipisah. Dikedari dipisah. Di dengan kata kerja disambung. Di dengan kata selain kata kerja dipisah. Ya. Aduh. Tarik napas dulu. Sekarang partikel. Partikel lah dan kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Bacalah. Siapakah? Ya. Ini ditulis serangkai. Sekarang giliran pun ditulis terpisah. Jika hendak pulang malam pun, kendaraan masih terpisah. Tapi, kalaupun dengan kata penghubung, ditulis rapat, serangkai. Walaupun, sekalipun, meskipun. Tuh, udah 3 macam tuh. Ya. Partikel per yang berarti demi, atau tiap, atau mulai, ditulis terpisah. Mereka masuk kelas 1 per 1. Kalau ini kita paham. Yang bikin pusing ini 1, 2, 3. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 kata yang lazim di dokumen atau surat diikuti titik dan kawan-kawan titik.
dan sebagainya titik. Atas nama A titik N titik. Ya. Oke. Nah, singkatan kilometer ditulis km. Huruf kecil tanpa titik. Kilogram huruf kecil tanpa titik. Ini kan satuan ya. Kenapa rupiah R-nya besar? Menghormati rupiah kali ya. Atau itu nama mata uangnya rupiah. Jadi R besar, P kecil. Ya. Akronim nama diri ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Badan Urusan Logistik. Ditulisnya Bulog, B-nya kecil. Kalimantan Tengah, Kalteng. K-nya besar. Ini B-nya besar. Waktu Indonesia Tengah, WITA, W-nya besar. Karena ini nama diri. Tetapi kalau bukan nama diri, contoh, ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Enggak pakai huruf kapital. Enggak pakai titik. Ya. Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas. Peluru kendali, rudal. Ya. Ini yang banyak orang nggak tahu. Ntar lo nyebrang ke situ ada polisi ditilang lo. Terus saya suka tanya, emang tilang artinya apa? Yaitu didenda sama polisi. Padahal tilang itu bukti pelanggaran. Ada yang tahu nggak bahwa tilang itu artinya bukti pelanggaran? Tahu kan? Baru tahu sekarang, Prof. Banyak yang baru tahu sekarang. Satu lagi radar. Radar apaan? Radar itu singkatan dari range, itu detection and range gitu, Prof. Radar itu singkatan dari depannya aja udah salah. Iya. Radio, detecting, and ranging. Range, ya ranging. Nah, gitu singkatan. Ya, jadi radar bukan alat untuk menangkap sesuatu. Nangkap apa sih radar? Sinyal. Iya, Prof. Frekuensi radio, Prof, biasanya, Prof. Sekarang angka dan bilangan. Angka itu ada dua jenis. Nggak ada angka Latin, nggak ada angka Indonesia. Adanya angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab itu 0 sampai 9. Angka Romawi ya ini. Ya. Nah, bilangan yang dapat dinyatakan satu kata, ini aturan baru juga nih, yang ini, ya. Ditulis dengan huruf kecuali jika berurutan. Jadi koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. 1000 boleh ditulis dengan huruf karena cuma satu kata. Ya. Tapi kalau berurutan enggak boleh. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 setuju, 15 tidak setuju, 5 orang abstain. Jadi kalau udah angka semua. Kalau ini bilangannya dua kata, 2000. Nggak boleh lagi ditulis dengan huruf. Harus ditulis dengan angka. Ya. Nah, ini angka dan bilangan ya untuk ukuran, ini kepanjangannya, cara menulisnya. Ini juga ya. Tapi nanti dalam sehari-hari sentimeter itu ditulis cm. Hektare singkatannya gimana ya? Lupa. H ya, kalau nggak salah. HA. Kilogram kg. Liter L kecil menurut Kemendikbud. Menurut satuan internasional, L ditulis dengan huruf kapital. Angka di awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata, ini mesti didahului dengan kata-kata sebanyak, sebesar, sejumlah. Ya, jadi sebanyak 2.500 orang peserta. Ini intinya nggak boleh nulis kata di awal. Nggak boleh begini. Ya. Tapi kalau ditulis 2.500 kepanjangan. Jadi tambahin aja sebanyak. Ini juga aturan baru. Ya. Terus angka menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf
agar mudah dibaca. Sebanyak 500.000 dosis, ini boleh ditulis sebagian. Ya. Dia mendapat bantuan 90 juta rupiah, boleh ditulis seperti ini. Nah, ini penulisan bilangan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Ya. Ini nulis 12, 35, 55.000. Nah, ini cara menulis pecahan. Ya. Ini penulisan bilangan tingkat abad 7 Romawi. Abad ke-7 angka Arab. Abad ke-7 kalau ditulis dengan huruf. Dibacanya semuanya menggunakan ke. Walaupun di Romawi nggak ada ke-nya, jadi tetap kita baca ke. Penulisan angka dan akhiran an dirangkai tanda hubung. 5 lembar ribuan. Ya, jadi di sini pakai tanda hubung. Terus kalau nulis di kwitansi, ditulis dengan angka dalam kurung, terbilang pakai huruf. Kenapa begitu? Supaya tidak dimanipulasi orang. Jadi orang yang bikin kayak gini nih orang yang paranoid. Siapa orang yang paranoid? Sarjana hukum. Oleh karena itu, supaya tidak dimanipulasi, sarjana hukum kalau nulis begini, angka dulu terus dalam kurung. Kemudian kalau pakai akta notaris, nggak cukup pakai titik, nanti diisi orang katanya. Jadi begini. Itu kalau di akta notaris atau di undang-undang. Terus cukup nggak begitu? Nggak, mesti diparaf. Ya. Tapi tetap aja jebol ya. Oke. Bilangan unsur nama geografi ditulis serangkai. Nah, ini kelapa 2. Ya. Jadi Pulau 2. Ben, ntar kita makan yuk di restoran Pulau 2. Nah, Pulau 2-nya digabung. Karena nama geografi. Tuh, kelapa 2. Terus di Sumatera ada kabupaten namanya 50 kota. Bukan kotanya ada 50. Ya. Maka 50 kota ini ditulis serangkai. Pusing-pusing dia loh. Nah, sekarang bilangan, penulisan bilangan. Bilangan 1 digit tidak diikuti satuan metrik, ditulis dengan huruf. Jadi kayak tadi tuh, bilangan 1 kata ditulis dengan huruf. Bilangan 1 digit diikuti satuan metrik, ditulis dengan angka. Contoh 8 miligram. Pakai angka. Bilangan 2 digit atau lebih ditulis dengan angka. Contoh 16. Bilangan di awal kalimat ditulis dengan huruf atau dipisah, diubah susunannya. Saya lebih suka diubah susunannya karena lebih jelas membaca 40 dengan angka daripada pakai huruf. Karena di huruf ini ada urusan lagi. Ini 40 disambung apa dipisah ya? Gitu. Ya. Penulisan bilangan di awal kalimat hanya boleh di abstrak. Abstrak boleh menggunakan angka-angka kalau dituliskan di abstrak. Bukan penulisan bilangan nih, penulisan angka. Penulisan angka. Ini kayaknya udah pernah saya kuliahin, tapi nggak apa-apa deh. Min hanya perlu 1 desimal. Jadi kalau kita menghitung mendapatkan min 303,666, maka ini dibulatkan menjadi hanya 1 desimal.
Standar deviasi dan standar error ditulis dengan 1 atau 2 desimal lebih dari nilai asli. Nilai T, X kuadrat, dan R hanya perlu 2 desimal. Penulisan nilai P, tulis aslinya. Jangan ditulis lebih kecil dari 0,05. Tulis dapatnya berapa. Ya. Persentase artinya per 100. Jadi, yang boleh dipersenkan adalah subjek yang lebih dari 100. Tapi masih boleh deh kalau lebih dari 40. Ya. Nah, persen cukup 1 desimal. Kata gantiku, mau, danmu, dan kata sandang ditulis serangkai. Ya. Kata si dan sang ditulis terpisah. Nah, ini coba diperhatikan karena kita menggunakan sistem penomeran. Sistem penomeran itu pakai titik apa enggak? Ya. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar atau tabel atau bagan. Jadi kita lihat nih, 1 Romawi, titik. A, titik. 1, titik. 2, titik. Ya, karena kita pakai nomor-nomor ini nih nanti di disertasi. Ya. Terus, kalau ternyata tanda titik itu di bawah nomor perincian, kita nggak pakai lagi titik. Tadi kan nih, 1 kedudukan, 2 fungsi, nggak beranak lagi nih. Tapi kalau dia beranak lagi kayak gini, bahasa, fonologi, morfologi, ini di belakangnya nggak pakai titik. Kan keder ya, kenapa nggak samain aja sih titik di sini? Gitu. Barangkali itu tadi karena nggak beranak. Tapi kalau beranak, ini nggak perlu titik. Tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang bertanda kurung. Jadi ini kalau ada tanda kurung, nggak pakai titik ya. Terus tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir di judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Tabel 1, kondisi kebahasaan. Nah, sekarang bingung saya, tabel 1 pakai titik apa enggak? Karena kalau tabel 1-1, di depannya pakai titik, di belakangnya enggak. Ini baru juga nih. Nah, saya nggak tahu UI udah ngikutin ini atau belum. Kalau belum, ya terpaksa kita tetap aja bikin tabel 1 kayak gini. Ya. Nah, tanda titik digunakan untuk memisahkan jam, menit, detik. Kemudian memisahkan ribuan, pada yang menunjukkan jumlah. Ya. Terus judul, subjudul tidak pakai tanda titik. Alamat tidak pakai tanda titik. Ya. Tanda koma digunakan di antara perincian berupa kata frasa bilangan. Ya. Dia harus melampirkan 1 akta kelahiran, koma, ijazah terakhir, koma, dan surat keterangan kesehatan. Ini kalau ada unsur perincian. Ya, ini tanda koma kita letakkan di sini. Ya. Terus penggunaan tetapi dan sedangkan, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang belum cukup. Jadi sebelum tetapi di sini kita pakai koma. Terus memisahkan anak kalimat dan induk kalimat, ini kita pakai koma. Tetapi koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Saya akan datang kalau diundang. Nah, itu nggak pakai koma. Nah, ini sih pakai perasaan aja lah. Gitu. Nah, sekarang tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademis.
Siti Aminah, nama orang, koma, sarjana hukum, S.H. koma, magister humaniora, M.H. Sekarang kalau nulis gelar dokter dan profesor, kayak gini nih. Kebanyakan titik, kebanyakan koma. Ya. Doktor, titik, dokter, titik, Rahayu Ningtyas, koma, spesialis, titik, A, titik, koma, subspesialis, sub-SP, titik, N, titik, dalam kurung K, titik. Jadi ini diakhiri dengan titik. Ya. Tanda titik koma itu untuk memisahkan kalimat setara. Hari sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ya. Dan seterusnya, ini tanda titik 2. Nah, ini yang jarang diketahui. Tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung, ngetiknya nih di strip. Kalau tanda pisah, kita ngambilnya dari simbol. Ya. Nah, tanda hubung ini memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, berevolusi. Kalau enggak pakai tanda hubung, orang bingung, ini berevolusi atau berevolusi. Tanda pisah mengapit keterangan yang bukan bagian utama kalimat. Kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kemudian, nah ini nih Prof. Sarwono nih selalu menyalahkan Anda. Karena harusnya Anda menggunakan tanda pisah seperti ini, tapi biasanya mahasiswa nulisnya gini. Tuh. Ya, tahun 2019, strip 2022. Nggak boleh. Karena ini harus pakai tanda pisah. Kenapa? Karena berarti sampai. Sampai dengan atau sampai ke. Ya. Ini tanda seru, kita jarang menggunakan. Tanda elipsis, kita kalau nge-WA suka ngasih titik-titik banyak atau titiknya 2 gitu ya. Padahal aturannya titiknya 3. Jadi kalau nge-WA kamu bikinnya titik 3. Ya. Ini tanda petik. Terus tanda petik tunggal, nanti baca aja sendiri. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku ada loh nih ya. Terus, nah ini penulisan unsur serapan. Ya. AE bervariasi dengan E menjadi E. Contoh AE. Ya. Etik. Jadi AE dengan E. Maka ini menjadi estetika. Hemoglobin menjadi hemoglobin. Ya. AE tidak bervariasi dengan E, tetap AE. Contoh aerob, aerosol. AI tetap AI. Jadi di detail menjadi tetap detail. Bacanya detail. Retail. Karena AI ini bunyinya E. Detail. Ya. AU tetap AU. Contoh kaustik. Ya. C berubah jadi K. Ya, contoh konsul, kemudian C diikuti E-I-O-E, Y menjadi S. Contoh circulation jadi sirkulasi. CC berubah jadi K. Accumulation jadi akumulasi. Ya. Vaksin kenapa menjadi KS? Karena CC diikuti E dan I menjadi KS. Ada hukumnya.
CH diikuti AO dan konsonan menjadi K, kromosom. CK menjadi K, contoh cek. CCH menjadi K, ekimosis, sakarin. CR menjadi KR, kreatif. CT menjadi K, contoh abstrak. Ya. EE menjadi E, apotek. Di bahasa Belanda nih, jadi apotek. Makanya kita nggak apotik lagi sekarang, apotek. Karena orangnya namanya apoteker. Terus nomini, tetap nomini. E-nya 2. Ini salah. Nah, nomine. Maaf bentar ya, Prof. Hendro nelpon. Ya, Prof. Prof, saya lagi ngajar S3 nih, Bahasa Indonesia. Ntar saya telepon ya, Prof. Oke. DKK titik. Ya udah, terus apaan? Hah? Di DKK-nya itu, DKK titik nomor superscript. Baik, Prof. Ya. Prof. Hendro konsul cara nulis DKK pakai titik apa enggak katanya. Aduh. Sekarang kita lihat ISCH dan IC ini berubah jadi IK. Makanya kronik berubah menjadi kronik, bukan kronis. Karena dia IC. Ya. SCH dan IKAL menjadi IS. Ya. Makanya pemeriksaan fisik, physical examination, menjadi pemeriksaan fisis. Tapi orang nggak mau, nggak enak, fisik aja katanya gitu. Jadi seharusnya SCH dan IKAL menjadi IS. Ya. Medical rehabilitation, rehabilitasi medis. Clinical trial, uji klinis. Ya. SCH diikuti vokal menjadi SK. Skema, skizofrenia. Ya, nulisnya bacanya schizofren. Skolastik. AGE menjadi ASE. Percentage, persentase. Ya. IE tetap IE, jadi karies, ya, spesies. EI tetap EI, meiosis, protein. EU tetap EU, leukosit, terapeutik, ya, neurologi. Neurologi bacanya bukan neurologi ya, rada monyong dikit, kayak Belanda, neurologi, terapeutik. Ya. F tetap F, nggak berubah jadi P. Yang berubah P itu orang Sunda, ya, aktif, positif, enggak, ya. Jadi dia tetap F. Faktor, ya, dari C menjadi K. F-nya di sini tetap F. OE menjadi E, amuba, ya. Amuba, fetus, jadi fetus. Oestrogen, estrogen. OU jadi U. OO tetap OO, zoologi. Ya. PT tetap PT, ya. Ki menjadi K, RH menjadi R, SC menjadi SK, SC diikuti EIY menjadi S, jadi luminescence, sintilasi, hiosiamin. Nah, ini saya lupa nih, hiosiamine. Ini kan akhirannya, yang terakhirnya E. E-nya berubah jadi A.
Terus makanya anemi jadi anemia. Leukopenia hanya dipakai. U tetap U. Jadi kalau dokter Yudi naik bis, salah tuh dok. Kamu ke kuliah naik apa? Naik bis. Salah, harusnya naik bus. Bus. Gitu. Bus. Itu ya, Prof. Ya. Modus. UA tetap UA. UE tetap UE, tidak berubah jadi W. Orang suka nulis frekuensi karena bacanya kayak W, ini K-nya diganti U-nya diganti W. Padahal tetap UE. Ya. UI tetap UI, ekuivalen. Jadi nggak jadi W ya. Ini tetap UI. UO tetap UO. Ya. UU menjadi U, X tetap X. Jadi jangan ditulis KS. X tetap X. Bacanya xenon, xilofon. Kalau di depan, kalau di tengah, baru diganti SK. X berubah jadi KS. Tadi X tetap X kalau di depan. Kalau di tengah, X berubah jadi KS. XC menjadi KS. Kalau diikuti E atau L. Tapi kalau XC diikuti AOU, maka excoriation menjadi ekskoriasi. Z tetap Z. Jadi Anda harus bilangnya zaman, bukan zaman. Izin, kan sekarang musim bahasa izin tuh. Prof, izin menyampaikan, izin menyampaikan. Apa-apa izin, semua izin. Gitu. Padahal nggak perlu pakai izin-izinan. Ngomong-ngomong aja, kan gitu. Nah, jadi Z tetap Z. Nah, konsonan ganda diserap menjadi tunggal. Verum, R-nya 2 jadi 1. Konsonan rangkap, kan tadi katanya kalau double diubah jadi 1. Verum, R-nya 2 jadi R. Tapi kalau berubah arti, nggak boleh diganti, Mas. Media massa. Massa itu maksudnya masyarakat. Maka mas tetap massa, S-nya 2. Karena kalau S-nya dibuang 1, menjadi waktu kan pada masa itu. Gitu. Artinya berubah. Nah, teller. Teller itu siapa? Petugas bank yang di depan namanya teller. Nah, kalau lihat hukum di Verum, teller maka L-nya dibuang 1. Nah, kalau begini jadinya teller. Beda artinya. Maka yang berubah arti dibiarkan saja. Terus ini juga banyak yang belum tahu apa bedanya syarat dengan prasyarat. Prasyarat adalah syarat yang akan digunakan terus. Contoh, prasyarat masuk Fakultas Kedokteran adalah SMA IPA. Kenapa IPA dikatakan prasyarat? Karena IPA dipakai terus selama sekolah di FKUI. Kalau syarat yang cuma berlaku sekali, nggak terus-terusan. Contoh mau nonton, beli karcis. Udah selesai nonton ya karcisnya buang. Nggak perlu lagi. Nah itu bedanya syarat dengan prasyarat. Nah ini pasien dan penderita. Kalau saya menyarankan, udahlah pakai pasien aja. Kenapa? Pasien itu semua orang yang datang ke dokter untuk mendapatkan pelayanan medis. Jadi semua orang yang datang ke rumah sakit, ke dokter disebut pasien. Ya. Penderita, orang yang menderita gejala. Nah, kita suka salah. Penderita DM, salah. Penderita tuh penderita nyeri kepala, penderita demam, penderita kolik. Daripada pusing bilangnya pasien. Gitu. Pengidap. Pengidap ini adalah orang yang terinfeksi penyakit. Itu namanya pengidap.
Bisa tahu. Orang yang terinfeksi penyakit namanya pengidap TBC, pengidap faringitis akut, gitu. Kalau orang cacat, dia tuh nggak sakit, belum tentu juga dia menderita, jadi namanya penyandang. Penyandang penyakit kronik atau cacat. Jadi penyandang DM, penyandang schizofren, penyandang tunagrahita. Orang yang tidak sakit, tapi ikut kegiatan bersama dokter di rumah sakit, itu namanya peserta. Jadi peserta KB atau subjek penelitian. Nah, sampai sini tentang ejaan. Saya tahu ini membosankan, tapi apa boleh buat. Ini bahasa kita tercinta, walaupun kita sebel, gitu ya. Karena tidak konsisten, kita disuruh konsisten, tapi yang ngajarin juga nggak konsisten, bikin keder. Tapi ya udahlah, terima aja lah, gitu. Kalau ujian juga, Prof, ini bahasanya nggak benar. Prof. Hah? Kenapa? Izin bertanya, Prof. Lahargo, Prof. Izin. Izin. Izin bertanya, Prof. Izin. Pada zaman ini, kamu harus izin bertanya. Ya, oke. Apaan mau nanyanya? Prof, terkait dengan yang penyandang ini, Prof, boleh nggak kita juga menyebutkannya orang dengan skizofrenia gitu, Prof? Karena kalau kami di psikiatri ada juga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pada saat penulisan disertasi itu, apakah memungkinkan untuk menuliskan tersebut, Prof? Biasanya itu udah harus ada peraturannya dulu, baru kita ngikutin. Walaupun boleh aja. Jadi orang dengan gangguan jiwa, skizofrenia. Gitu. Ya. Orang dengan skizofrenia gitu. Benar, Prof. Mestinya sih boleh aja ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk. Ada lagi yang mau tanya? Prof? Ya. Mau nanya yang tadi mengenai kebinekaan, Prof. Bineka itu sebenarnya double N apa enggak? Kebinekaan nggak ketemu ya? Ntar dulu. Kebinekaan. Jadi ini bineka. Terus bineka itu double N nggak sih, Prof? Kalau yang asli Bhinneka Tunggal Ika double N kan, Prof? Nggak tahu, saya juga lupa. Kita lihat aja sekarang. Coba kita lihat bineka. Kalau iya, N-nya 2. Prof, tapi kalau dari tadi yang Prof ceritakan bahwa 2 itu meresap jadi 1, bagaimana, Prof? Bacanya. Prof. Jadi kan bineka. Kayak tadi tuh ada double S masa. Kecuali kalau misalnya dia mempunyai arti yang tersendiri ya, Prof. Nah, kalau misalnya ini bineka antara N, double N, dan N1, jadi kita harus memakai tetap kata ininya jadi BHINN itu ya, Prof? Ini Bhinneka Tunggal Ika kan udah semboyan negara ya. Udahlah, nggak usah diutak-utik, nurut aja. Ngapain juga mikirin beginian? Karena penulisan kebinekaan itu B-nya jadi kecil, N-nya biasanya hilang, Prof. Jadi cuma 1. Oh gitu. Coba ya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, ngikutin hukum yang tadi, kebinekaan. Iya. Ya, saya paham. Jadi, kalau kita menyebut Bhinneka Tunggal Ika, itu nggak bisa ditawar lagi. Udah ikutin aja, karena ini semboyan negara. Nggak boleh diedit, nggak boleh diubah-ubah. Oke? Nah, sekarang kita cek kebinekaan ya. Kebinekaan. Kebinekaan atau bineka N-nya 2 ya. N. Nah.
Mana yang benar, kebinekaan atau ke? Ini ada kok. Berdasarkan KBBI. Ini ada tulisannya Fadlizon. Mari gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi dalam bentuk baliho besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang benar itu kebinekaan. Jadi kebinekaan tulisannya BI-N-nya 1. Jadi bukan BHI. Nih, saya salin dulu. Kok jadi ke Twitter? Nih. Saya juga baru ngeh nih, bineka ternyata N-nya 2. Kebinekaan. Jadi benar begini. Tapi Bhinneka Tunggal Ika-nya tetap asli. Baik, Prof. Satu lagi, Prof, yang mungkin nanya juga, Prof, mengenai penulisan kata Jumat. Jumat itu sebetulnya Jumat aja atau ada apostrofnya sih, Prof? Apostrof. Nah, aslinya waktu menterinya siapa tuh zaman dulu, masih saya kecil. Jumat. Jelas. Terus ada salah satu menteri yang menghapuskan apostrof segala macam. Jadi bikinnya begini. Contoh lain adalah yang pakai model-model Jumat kayak gini nih. Apa ya misalnya? Kok lupa saya. Takjil. Iktikaf, Prof. Nah, iktikaf. Ya, mestinya kan begini, tapi ditulisnya itikaf. Nah, jadi ini menyesatkan. Oh, saya ingat. Ya. Teras. Zaman dulu teras tuh ditaruhin, E-nya ini ada, saya nggak bisa nulisin ini di sini. Tapi saya harap Anda tahu deh. Jadi di atas E, ini ada kayak contrengan. Ya, itu untuk bilang bacanya teras. Nah, itu dibuangin. Jadi akhirnya kita keder. Mungkin maksudnya dulu tujuannya untuk menyederhanakan. Nah, kayaknya sekarang akan dikembalikan lagi. Tapi yang baru selesai ejaan. Nanti barangkali akan kembali lagi ke sini. Gitu. Tapi sementara kita ikutin aja dulu. Baik, Prof. Oke, Terima kasih. ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu itu saya udah kasih peraturan ini, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 ke ke Prof. Harina untuk dibagikan kepada para peserta S3. Ya. Nah, itu udah sampai belum? Kalau belum sampai, nanti saya kirim lagi ke ketua kelas untuk dibagikan. Mau aslinya saja, atau mau sekalian sama PowerPoint saya? Dua-duanya, Prof. Dua-duanya, Prof. Dua-dua ya. Kalau lagi sempet, baca yang asli. Kalau lagi nggak sempet, baca PowerPoint. Gitu. Saya kirim ke siapa? Mas Oki aja, Prof. Minta itunya dong.
apa namanya, minta emailnya. WA saya 08, kayaknya banyak yang tahu, saya minta sama Dokter Beni deh tuh atau Ervi. Ervi punya HP saya nggak? Ada, Prof. Nanti saya info ke Mas Oki ya, Prof. Oh, ke Oki sekretariat. Iya. Ke Ya, sekretariat udah, aja, ntar saya Prof. kirim ke Oki. Ya, baik. Ya deh. Soalnya kami ada G Drive-nya, Prof, yang untuk satu angkatan. Baik. Ya deh. Terima kasih, Prof. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof.